Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini saya akan mengulas kembali tentang fosil Galli Kehlor atau Galli Kehlor seperti yang pernah saya ulas di konten saya, yaitu buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Biasanya itu untuk membuktikan bahwa yang dipakai itu fosil Galli Kehlor atau bukan dengan dibakar. Jika dibakar mengeluarkan minyak, itu memang positif fosil Galli Kehlor. Akan tetapi di situ sudah pernah saya jelaskan bahwa fosil Galli Kehlor jika dibakar itu akan rusak energinya, bahkan akan berkurang energinya secara alami. Logikanya, jika fosil Galli Kehlor pada saat kita bakar mengeluarkan bagian-bagian yang terkandung pada fosil Galli Kehlor tersebut termasuk minyak. Keluarnya minyak itu otomatis secara alami mengurangi energi alami di Galli Kehlor tersebut atau di fosil Galli Kehlor tersebut. Akan tetapi buat sahabat-sahabat yang khususnya yang masih pemula ya, jikalau mempunyai cincin, liontin atau apapun yang berasal dari bahan fosil Galli Kehlor, jika fosil Galli Kehlor yang sudah dibakar tersebut sudah terlanjur kita sayangi, sudah terlanjur kita sukai, sedangkan fosil Galli Kehlor tersebut yang kita pakai itu sudah terlanjur dibakar, lalu bagaimana? Apakah kita buang? Apakah kita tukarkan? Tidak perlu khawatir, itu ada solusinya teman-teman. Buat teman-teman yang masih pemula, jika Galli Kehlor yang kita sayangi atau yang sudah terlanjur disukai tapi sudah terlanjur dibakar, solusinya cukup mudah sekali, yaitu cukup direndam. Tapi merendamnya itu tidak boleh memakai air matang atau tidak boleh memakai air mineral yang sudah dikemas. Merendamnya dengan air mentah biasa, air yang kita ambil dari sumur atau PET. Karena yang kita butuhkan Galli Kehlor itu kembali seperti semula dengan cara yang alami pula. Untuk merendamnya bisa 1 bulan, 2 bulan, terserah. Bahkan lebih dari 2 bulan pun boleh, akan lebih baik. Kenapa Galli Kehlor jika sudah terlanjur dibakar terus direndam selama 1, 2, bahkan 3 bulan akan pulih seperti sedia kala atau pulih kembali energinya secara alami 100% pulih? Dikarenakan fosil Galli Kehlor itu sifatnya hidup. Nah, hidup di sini yang saya maksud masih melalui tahapan-tahapan proses alami yang awalnya tidak terlalu mengkilat. Jika semakin lama semakin tua maka semakin mengkilat secara alami, dan semakin lama juga akan mengkristal. Itu proses alaminya. Dan jika fosil Galli Kehlor tersebut kita rendam dengan air mentah, air yang asli dari sumber selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, maka berangsur-angsur lambat laun secara alami pula Galli Kehlor tersebut akan pulih, akan normal, dan akan kembali seperti sedia kala. Karena fosil yang kita rendam itu masih melalui proses-proses yang cukup panjang. Itu proses alami. Sehingga jika kita padukan dengan air, maka itu akan mempercepat prosesnya. Sehingga Galli Kehlor yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita buat ageman sehari-hari atau untuk perhiasan sehari-hari, itu akan secara alami energinya akan pulih kembali. Karena itu masih melalui tahapan-tahapan proses alami. Makanya ada Galli Kehlor yang masih berupa kayu, berupa galihnya. Ada juga yang melalui proses tahapan sudah menjadi semi fosil. Bahkan ada yang sudah menjadi 100% fosil batu Kehlor, menjadi batu Kehlor. Dengan jangka waktu yang sekian ratus tahun, Galli Kehlor tersebut bisa menjadi kristal atau tembus jika disenter. Galli Kehlor tersebut meskipun dibakar
tidak akan mati selama membakarnya itu sebatas mengeluarkan minyak saja, tidak sampai hangus menjadi arang. Kalau gali kelor kita bakar lama gini, itu lama-lama akan mengeluarkan minyak. Setelah proses pengeluaran minyak, kita bakar terus, lama-lama akan terbakar juga, akan pecah dan akan hangus. Di situ sudah menjadi gali kelor yang sudah mati dan tidak bisa diharapkan lagi energinya secara alami karena sudah terbakar. Gitu teman-teman. Kalaupun energi alami yang tersimpan itu tetap ada, itu bukan termasuk energi yang kita harapkan dari energi positif. Tentunya energi yang hanya getaran-getaran alam saja, bukan energi yang bersifat untuk menunjang kewibawaan, pengasihan, dan lain sebagainya. Begitu. Ya, buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat, karena ini adalah bagian dari warisan leluhur, juga termasuk budaya. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.